Assalamualaikum Ibu Hamsina. Bu Luli, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke posisi yang dulu ke gelap-gelap di sini. Baik Bu. Kelihatan, Mak. Oke. Berapa menit ini mau dipakai? 30 menit, 15 menit, Kak. Oh iya, jadi sekarang jam 14.01, jadi selesai ki itu 14.15 di. Iya. Ditampilkan itu bahan anuta atau langsung diskusi? Jangan langsung. Ya. Langsung. Jadi mulai ini, Di. Iya, Pale. Hujan deras di sini. Iya, saya tebal, mendung tebal. Mudah-mudahan bagus jaringan. Iya, saya ini lebar sekali membukaku, nempel di tidak kudengar nih, baru tidak mau ke headset. Baik, dibuka dulu Budi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa kembali di ruang kolaborasi untuk melakukan coaching melalui alur Tirta. Sebelum kita memulai coaching kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk singkat waktu, baik kita akan memulai coaching kita. Saya sebagai coach dan Ibu Luli sebagai coachee. Silahkan Bu Luli. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hamsina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Luli. Oh iya, Bu Luli, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Mudah-mudahan Ibu juga sehat walafiat. Seperti biasa ya, Bu. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu doanya Bu Luli. Ya. Bu, kira-kira saya tidak mengganggu gini aktivitasnya Ibu? Alhamdulillah tidak, Bu. Kebetulan ini siang menjelang sore saya tidak ada kegiatan yang mungkin terganggu kalau Ibu Luli mau berbicara. Oh iya. Sebelumnya terima kasih. Sebenarnya ini ada yang ingin saya bicarakan, Bu. Dengan kita dan ada yang ingin saya diskusikan. Apa itu, Bu? Silahkan, kalau kita memang butuh, silahkan Bu, bicara Maki. Begini Bu, kan selama 2 minggu ini saya punya masalah di sekolah, Bu. Masalah apa itu Bu Luli? Kayaknya urgent sekali ini. Iya Bu, kebetulan ini di kelas 9A, setiap hari Kamis itu, misalnya kalau saya mengajar di kelas itu, ada satu siswa dibilang, Erika, dia tidak pernah hadir, 2 minggu ini saya perhatikan dia tidak pernah hadir. Terus padahal itu anak tergolong anak yang rajin, pintar, dan aktif pada saat kelas 2, tapi setelah dia naik kelas 3, dia kayak berubah, tidak seperti pada saat dia kelas 2, Bu. Kalau didengar dari cerita atau Bu, kira-kira apa yang menyebabkan anak itu bisa seperti itu, Bu? Bisa berubah? Kemarin saya sempat bertanya dengan teman sekelasnya, bilang, kenapa ini Nak Erika jarang ke sekolah? Teman-temannya ada yang mengatakan, bantu Cibede, dia bantu orang tuanya menjual. Ada yang juga bilang, katanya Erika
apalagi biasa terlambat bangun sehingga dia agak terlambat ke sekolah, begitu Bu. Oh, eee, apa Ibu ini sudah pernah menanyakan langsung ke siswa tersebut kenapa dia jarang, ke sekolah, Bu? Siapa tahu ada hambatannya atau ada halangan di rumah, kan bisa langsung dicek langsung ke siswanya. Pernah itu hari, pas hari Sabtu saya panggil Ki di ruanganku, saya tanya-tanya Ki Bu, bilang, "Nak, kenapa Ki nggak pernah datang di sekolah?" Terus dia mengaku sama saya kalau katanya dia tidak nyaman nih dengan teman sekelasnya yang sekarang, karena kan waktu kelas 2 beda temannya dengan yang sekarang di kelas 3. Hmm. Kira-kira, apa yang, menyebabkan ini anak bisa kira-kira apa yang akan Ibu lakukan, selanjutnya supaya anak ini bisa berubah, Bu? Uh, Kemarin tuh pas saya tanya-tanya, sempat saya kasih dia motivasi, sempat saya kasih dia semangat agar dia lebih rajin ke sekolah, bahwa sempat juga aku kasih pemahaman bahwa kenal maki dulu dengan teman tak, karena banyak teman itu bagus, banyak banyak teman banyak rezeki. Iya, Bu. Oh, iya. Eee, nah cara Ibu ini sudah sangat tepat nih kalau menurut saya karena, untuk menyelesaikan masalah itu, untuk menyelesaikan masalah ini namun, sedikit saran Bu, mungkin lebih baik Ibu melatih anak tersebut untuk melakukan teknik, melatih kesadaran diri, dan rasa tanggung jawab agar anak ini bisa sadar bahwa pendidikan itu sangat penting dan memiliki rasa tanggung jawab yang, besar untuk menyelesaikan semua tugas-tugasnya yang ketinggalan, Bu, selama dia tidak masuk ke sekolah. Iya Bu, terima kasih Ibu masih kanta. Insya Allah saya akan kembali menanyakan lagi ke dia tentang kenapa dia tidak ke sekolah. Iya, Bu. Ini kan, ada nih, rencana atau untuk, tindak lanjutan tapi, kira-kira, eee, apa yang akan Ibu lakukan ini selanjutnya? Supaya ini siswa lebih baik lagi ke depannya, Bu. Insya Allah saya akan ikuti saran Kak. Saya akan melakukan mindfulness, melatih anak tersebut untuk teknik kesadaran diri, melatih anak tersebut untuk memiliki rasa tanggung jawab, agar dia berubah dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Amin, Bu, amin. Saya mendukung usaha Ibu untuk, melihat anak tersebut bisa berubah supaya, nanti dia menjadi anak yang lebih baik lagi ke depannya, Bu. Iya, Eee, Bu. lalu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu ini? Eee, Komitmenku itu yang pertama kebetulan besok, mengajar lagi di kelasnya, mudah-mudahan datang gitu anak, Bu. Saya mau panggil ulang dan tanya langsung itu anak, eee, dan menanyakan tentang kenapa kenapa lagi dia misalnya apakah kenapa dia lagi, tidak datang di sekolah kemarin, begitu, Bu. Iya, eee, cocok Dan nih. berbicara Kak juga dari hati ke hati dengan dia. Iya, itu buktinya usaha yang luar biasa juga, Bu. Kemudian, Bu, kalau kan ada hal seperti ini, lalu siapa kira-kira yang akan Ibu libatkan, dalam, masalahnya ini, Erika, Bu? Yang pertama itu saya libatkan kalau di kelas yaitu ketua kelas dan saya juga akan libatkan wali kelasnya, Bu. Kalau untuk pendekatannya, Bu, apa di sini kepala sekolah tidak dilibatkan dulu atau hanya sebatas temannya dulu saja dengan, wali kelasnya? Untuk sementara ini saya tidak libatkan dulu kepala sekolah
Uh, kalau misalnya tuh sudah ditangani oleh wali kelasnya dan ternyata tidak berubah, baru saya konsultasi lagi dengan kepala sekolah atau guru BK. Iya. Penasaran ini kira-kira kalau ada orang yang kita libatkan Bu, kemudian bagaimana cara Ibu untuk menjalankan rencana tersebut supaya berjalan dengan lancar, supaya kerjasama terjalin dengan baik begitu? Kalau misalnya dengan ketua kelas, mungkin saya untuk misalnya melibatkan ketua kelas untuk mengontrol kehadirannya setiap hari di kelasnya. Misalnya hari Selasa atau hari Kamis, apakah Erika hadir atau tidak. Nantinya ketua kelas melaporkan ke saya. Terus kalau untuk wali kelasnya, mungkin saya akan berkomunikasi dengan baik, solusi apa yang baik untuk menyelesaikan ini masalahnya Erika. Iya. Kalau saya dengar dari penjelasannya Ibu Luli sudah mantap sekali ini usaha Tabu untuk bagaimana caranya untuk eh, mengajak Erika ini untuk berubah ke depan. Mantap sekali ini. Ku dengar cara Kak. Iya Bu, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk saya dan sudah mendengar keluh kesah saya atau curhatan saya Bu. Iya Bu, sama-sama kan sesama pendidik ini tujuan kita sama mau melihat anak didik kita itu berhasil dengan eh, memberikan hal-hal yang positif di sekolah supaya anak ini yang tadinya malas bisa menjadi rajin karena kita sebagai guru ada bentuk perhatian untuk anak-anak kita di sekolah Bu. Tetap Iya Bu, semangat ya Bu Luli ya dalam iya Bu, menangani berbagai iya, problem. Anak-anak sekarang kan karakternya beda-beda Bu, jadi harus juga dicarikan solusi yang berbeda-beda juga. iya Bu. Terima kasih banyak Bu masukannya. Sama-sama Bu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Ibu dan bermanfaat juga buat saya, Bu. Amin. Oh ya, kalau begitu saya akhiri nih Pale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Luli. Terus, Saya lagi coach. iya, tapi eh, kan tadi saya sudah minta izin sama Ibu untuk satu sesi begini kita satu kasus Ibu dia cuma namanya saja yang diangkat atau di sini saya ambil mungkin yang sering terlambat. Ini kan tadi malas ke sekolah betul. Sampai jam berapa ini? 15 menit Bu. Iya, maksudku kalau kita masuk. Setiap satu room yang saya dengar tadi 30 menit. Jadi 15 ceritanya coach jadi coach kita jadi coach 15 menit juga saya jadi coach. Iya, tunggu pas 15 ya. Silahkan kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Luli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Hamsina hari ini? Alhamdulillah seperti biasa, Bu. Sehat walafiat. Eh, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya juga berharap Ibu Luli juga dalam keadaan sehat walafiat ya, Bu ya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Oh ya Bu Luli, kira-kira ini hari saya mengganggu tidak kalau saya mau berbicara sama Ibu? Ada waktu tidak?
Alhamdulillah tidak, Ibu. Kebetulan hari ini anak-anak sudah pulang dan saya duduk duduk santai ini di kantor. Tidak ada di kegiatan. Ada Oh. apa ini, Bu? Oh ya, kalau tidak mengganggu Ibu, saya mau bicara sebentar ini tentang anak siswa saya di sekolah. Ada yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Mudah-mudahan dengan berbicara dengan Ibu, saya mendapat solusi yang tepat, Bu. Oh ya, baik Bu, silahkan Bu. Begini Bu, di sekolah saya itu ada sedikit masalah buat saya. Masalah apa itu kira-kira Bu? Eh, di sini saya memiliki siswa yaitu di kelas 12 IPS, namanya itu Reski. Ini anak tidak nakal Bu sebenarnya, cuma di setiap jam pembelajaran awal itu selalu terlambat dan itu sudah ditegur berulang-ulang tapi masih begitu-begitu saja Bu. Hmm, kira-kira apa yang menyebabkan anak tersebut sehingga sering datang terlambat Bu? Eee, ini baru dari informasi dari temannya, saya sebagai wali kelasnya sudah menanyakan langsung ke teman-temannya karena untuk langsung ke rumahnya saya mencari-cari informasi dulu dari temannya. Kata temannya sebenarnya dia tinggal di rumahnya tantenya. Kemudian kalau sore biasa dia ke rumah orang tuanya, baru jarak antara rumah dengan orang tuanya itu jarak rumah tantenya dengan orang tuanya ini Reski agak jauh, Bu. Jadi sering katanya kalau sore dia ke rumahnya sendiri. Jadi pagi itu karena jaraknya jauh, ya sering terlambat nih. Hmm, apakah Ibu sudah menanyakan hal ini kepada Reski bahwa kenapa anak Reski ini selalu terlambat? Eee, sudah nih, Bu, sudah nih saya tanyakan, dengan jawaban yang hampir sama dengan temannya. Tetapi ada lagi alasannya yang bikin Ibu sedikit kesal karena katanya dia sering terlambat bangun, Bu. Padahal kan ini seharusnya dia bisa merubah ini pola pola hidupnya karena dia kan sudah kelas 12. Kelas 12, sebentar lagi kan dia tamat. Jadi maksud saya itu harusnya dia sudah bisa lebih baik lagi, Bu. Kira-kira setelah mendengar ini Reski terlambat bangun, apakah apakah yang akan Ibu yang lakukan selanjutnya? Eee ada ini di pikiranku bahwa pertama saya akan memberikan semangat dan motivasi kepada Reski ini agar dia lebih rajin atau tepat waktu. Apalagi kan dia sudah kelas 12, tidak lama lagi dia akan ujian. Saya ini juga akan menuntun dia untuk menjadi siswa yang lebih apa namanya disiplin. Kemudian berusaha mengkomunikasikan dengan orang tuanya supaya dia juga punya rasa tanggung jawab terhadap anaknya ini, Bu. Usaha Ibu tuh sudah sangat bagus Bu. Sudah bagaimana ya? Di mana Ibu sudah sudah memberikan semangat kepada Reski. Mungkin juga Ibu lebih bagus kalau kalau melatih ini anak tentang kesadaran diri. Misalnya bahwa dia menyadari bahwa terlambat itu tidak bagus. Terus Ibu juga melatih dia akan adanya rasa tanggung jawab, di mana misalnya kalau tidak ke sekolah bisa jadi Reski ketinggalan pelajarannya Bu, bukan cuma mata pelajarannya ini, tapi mata pelajaran yang lain. Ya, Bu, terima kasih atas masukannya, Bu. Saya akan mencoba melakukan hal-hal apa yang
Ibu telah usulkan kepada saya. Semoga ke depannya ini rezeki bisa berubah Bu dengan cara-cara yang Ibu berikan di atas Bu. Amin Bu, saya doakan semoga ini sesuatu berubah. Tapi kira-kira langkah yang selanjutnya, langkah apa yang akan Ibu lakukan? Insya Allah Bu, saya akan mencoba melakukan teknik mindfulness dan melatih anak tersebut ini atas nama Reski dengan teknik kesadaran diri dan memiliki rasa tanggung jawab agar Reski ini bisa berubah dan menjadi anak yang lebih baik dan lebih rajin dari sebelumnya Bu. Oh, iya. Mantap nih itu Bu. Dan saya doakan semoga berubah nih. Dan saya mendukung usahanya Ibu untuk melihat anak ini berubah. Mudah-mudahan dengan apa yang Ibu lakukan betul-betul ini sesuatu berubah betul. Ya Bu. Ya Bu. Lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Oh, oh iya Bu, kebetulan besok kan saya yang jam pertama ini. Jadi saya akan lebih memperhatikan dulu Reski. Kemudian kalau dia sudah hadir, saya akan berbicara uh, dari hati ke hati dulu Bu, supaya ini Reski bisa apalagi namanya lebih paham barangkali atau merasa lebih diperhatikan kalau kita bicara langsung back to back seperti itu. Iya Bu. Terus kira-kira dalam hal ini siapa saja yang akan Ibu libatkan Ya, dalam kalau masalah tak? dalam masalah saya ini Bu, karena ini harus ada kolaborasi antara orang tua, wali dengan Reski juga, maka yang saya akan libatkan ini karena kebetulan saya wali kelasnya sendiri, maka saya akan lebih meningkatkan komunikasi ini dengan orang tuanya Rizky supaya bagaimana caranya di rumah dia bisa membantu saya untuk membangunkan dia untuk pagi supaya kehadirannya itu cepat di sekolah. Kemudian saya juga akan meminta teman-teman di kelasnya supaya memberikan motivasi ini kepada Reski atau memberikan dukungan kepada Reski supaya Reski sadar juga kalau kalau sering terlambat itu pasti dia sendiri yang akan rugi. Ya, betul sekali. Betul sekali apa yang Ibu bilang bahwa peran orang tua itu sangat penting juga. Karena misalnya buat apa juga kalau ibu yang kayak anu sekali dengan ini anak, baru orang tuanya kayak santai begitu, Ibu. Iya Bu, iya Bu. Terus Mudah-mudahan dengan cara melibatkan orang tuanya ini dengan saya sendiri sebagai wali kelasnya untuk mengontrol kedisiplinannya ini Reski untuk datang tepat waktu setiap harinya. Kemudian saya berkomunikasi baik dengan teman-temannya di kelas juga supaya tetap memberikan motivasi, kemudian memperhatikan temannya supaya dia juga menjadi anak yang lebih rajin, Bu. mantap sekali nih itu, Bu. Terus kira-kira bagaimana caranya Ibu untuk menjalankan rencana ini? Ya. Ini tadi Bu, dengan cara itu melibatkan orang tuanya langsung Oh supaya iya, dia mengontrol di rumah, membantu saya supaya dia yang kontrol di rumah, saya yang kontrol di sekolah sebagai wali kelasnya uh, untuk kehadiran dan kedisiplinannya. Untuk setiap hari saya akan usahakan berkomunikasi dengan orang tuanya karena kebetulan saya juga walinya. Jadi saya akan mencoba untuk terus berkomunikasi bagaimana caranya ini untuk mendapatkan solusi yang terbaik buat Reski. oh iya Bu, rencana Ibu sangat bagus sekali.
mudah-mudahan dengan Ibu berkolaborasi dengan orang tuanya, mudah-mudahan ini berhasil ya Bu. Iya Bu. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih ya Bu atas waktunya. Sudah meluangkan waktu untuk saya mendengar unek-unek saya hari ini. Eh, Iya Bu. Mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan dengan berbicara Ibu saya mendapatkan solusi yang tepat dan saya bisa langsung realisasikan Bu. Karena kalau dipendam sendiri, aduh kadang-kadang pusing Iya sendiri Bu. Bu. Tapi kalau sudah Semangat Ki. Semangat Ki, pokoknya semangat Ki Bu hadapi ini anak. Insya Allah kalau sukses Ki kita nak ingat. ya Bu, terima kasih. Saya senang sekali ini bisa berbicara, sharing sama Ibu Luli karena selain Ibu ini orangnya apa namanya itu selalu periang ya kelihatan periang. Jadi kita juga ini merasa termotivasi dan tidak canggung untuk bicara Bu. Karena biasa kalau kita juga mau bicara sama orang kadang-kadang kan kita belum memulai pembicaraan ya kita sudah canggung begitu, apalagi kalau masalah yang mau kita bicarakan menjadi beban lagi buat orang. Intinya Ibu kalau Ibu sudah bahagia, saya pun juga ikut bahagia. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak yang sebanyak-banyaknya Bu. Iya, Eh, terima kasih banyak juga Bu. iya, sukses bisa lalu Bu. Semoga menjadi semua pendidik yang baik buat anak-anak kita untuk masa depan nanti Bu. Amin. Kita juga nih Bu. Semoga Iya sehat Bu. selalu, dikasih uh, kekuatan. Iya, yang Kekuatan. penting kuncinya juga di sini Bu, kesabaran. Iya, kesabaran untuk Iya, menghadapi sesuatu, apalagi terkadang itu beda beda cara menghadapi kayak saya bukan beda menghadapi anak yang anak SMP, anak SD, anak SMA, apalagi kita kayak ceritanya dewasa nih itu siswa kayak kayak gimana nih kalau kayak SMA kan menuju banyak iya minat Bu. pikirkan. Iya, kalau anak SMA ya itu antara dua saking nurutnya atau si tak kalah membantahnya. Iya. Eh, Sebenarnya dia kan paham kalau dikasih tahu, tapi itu nih karena eh, fasenya kan sudah fase mau menuju ke dewasa, jadi kadang-kadang masih apa namanya tidak seimbang Bu. Baik, terima kasih baik Bu. Terima kasih banyak sudah mendengarkan unek-unek saya hari ini. Iya, terima kasih banyak juga Bu Hamsina. Ya, Sehat terlalu banyak ini selalu. waktu kita saya ambil Bu untuk mendengar curhatan saya hari ini. Tidak apa-apa. Ya, saya pamit nih balik Bu Dek. Iya, hati-hati Ki Bu Hamsina. Iya Bu. Mari Ki Bu Luli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal 1 menit. Apalagi apa ya? Baik untuk hari ini eh, diskusi tentang coaching kita hari ini telah selesai. Saya sebagai coach di sesi pertama dan Ibu Luli sebagai coach di sesi kedua pertama dan sebaliknya di sesi 2 saya menjadi coach dan Ibu Luli menjadi coach. Terima kasih atas kerjasamanya untuk hari ini Bu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita. Baik Amin.
Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan ucapan fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.